Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Esi Abdurrahman. Di video kali ini aku mau presentasikan web eh, desain web yang sudah aku rancang. Di untuk webnya sendiri di sini saya membuat untuk organisasi saya, ya, organisasi LDK ya, LDK di Universitas Negeri Sumbawa yaitu LDK Kalam. Nah, oke, di sini udah ada interface home atau layar utama. Oh ya, sebelum masuk ke penjelasan, di sini aku mau jelasin untuk membangun aplikasi web ini, aku menggunakan code igniter 4 dan bootstrap 5. Ya. Kemudian untuk code editor sendiri, aku pakai Visual Studio Code. Ya, oh ya, dan untuk panduannya sendiri atau tuntunannya, aku mengikuti web programming Unpas. Jadi untuk lebih detail untuk pembuatan webnya bisa lihat YouTube-nya web programming Unpas. Tapi untuk di sana itu masih yang versi code editor 4, namun bootstrapnya bootstrap 4 ya. Nah, ini yang update terbaru bootstrapnya bootstrap 5. Nah, oke. Aku mau jelasin satu persatu ya per halaman. Itu yang halaman pertama, ini halaman utama. Di sini ada gambar, kemudian navbar, dan heading 1, dan kemudian juga paragrafnya. Ini juga ada footer. Dan di sini ada ini titelnya. Home LDK Kalam UTS. Nah, oke. Pertama-tama di sini untuk komponen navbarnya ada judulnya LDK Kalam UTS. Di sini ini bisa dipencet. Ini untuk directnya ke home juga, sama seperti ini, ke home juga. Nah, kemudian ada about, galeri, dan kontak. Ini bisa dipencet semua. Namun untuk itu nanti dulu. Itu nanti kita jelasin lagi. Kemudian di footer. Nah, di footer ini design created with love by Yahya Suburaman. Nah, Yahya Suburaman ini juga bisa dipencet. Ini nanti direksi ke Instagram saya. Nah, coba ini kita pencet. Ini aku Instagram saya. Oke. Untuk codingnya sendiri ini di home ya, pages home. Nah, untuk header atau navbar dan footernya itu kita dipisah ke template. Nah, template di sini ada. Nah, jadi template ini mempermudah kita untuk ketika kita membuat banyak halaman, di mana kita tidak perlu mengetikkan ulang. Codingannya cukup dengan template, nanti semua bisa dimasukkan. Nah, di sini, oh ya, untuk headernya sendiri atau navbar kita pisah lagi di sini. Nah, kita masukkan sini ya. Nah, ini untuk navbarnya. Kemudian di load di mana ini? Di template dengan cara seperti ini, this include atau memasukkan layout navbar ya. Kemudian, nah ini kontennya, render section. Jadi di render konten yang halaman yang sudah kita buat itu di render ke halaman ini. Jadi otomatis nanti halaman yang kita buat masuk. Ya. Ini ada di home. Nah, ini jadi ini deklarasi untuk mengextend upper atau header dan footernya. Nah, kemudian ini perlu kita kasih seperti ini, this section content, kemudian this and section, supaya bisa diupload di template sini ya, render section. Oke.
Kemudian oh ya untuk konten yang ada di Navbar sendiri ada ini ada 3 kalimat UTS ya tulisan itu base URL. Nah jadi ini ke defaultnya yaitu ke index.php ya. Nah kemudian untuk ini home ini sama ke defaultnya yaitu ke index, jadi tidak perlu kita tuliskan lagi index. Nah kemudian about di sini aboutnya itu ada di page about nih ya, pages dan about. Oke. Kemudian galeri. Nah untuk galeri ini foldernya terpisah, kita pisahkan karena di galeri sendiri nanti itu ada database. Ya, untuk galeri kita buat di models terus ini galeri model, kemudian ada juga kita buat di controller. Oke, untuk lebih lanjutnya nanti kemudian ada konteks juga ini ya untuk mana ke konteks. Oke. Nah kemudian untuk warna biru dan lain-lain ini ya navbar expand jadi dark. Nah ini background primary, jadi background primary itu untuk mewarnai biru. Kemudian untuk kalau misalnya mau merah itu bisa danger dan lain-lain, bisa dilihat di Bootstrap, di webnya Bootstrap ya. Nah kemudian shadow SM ini untuk ada bayangannya, kemudian fix stop. Nah fix stop ini fungsinya agar navbar itu tidak hilang saat kita scroll ke bawah. Contohnya di kontak. Nah, di sini kita scroll ke bawah, jadi navbarnya tetap ikut ke bawah. Oke. Kita kasih di home ya. Oke, kemudian oh ya untuk footernya ini ada di template nih ya, footer. Nah, jadi di footer ini untuk teksnya kita warnai putih karena backgroundnya biru ya. Oke, kemudian nah ini adalah icon hatinya. Ini kita aku import lewat Bootstrap. Jadi untuk icon-iconnya bisa dilihat di webnya Bootstrap itu di dokumentasi. Kemudian untuk text danger. Nah, ini untuk mewarnai ikonnya berwarna merah. Oke. Kemudian ini untuk ahasnya yaitu tulisannya Yayas ini dengan link Instagramnya. Oke. Kemudian lanjut ke page 2 yaitu about. Nah, di sini ini nanti mungkin oh ya, sebelumnya ini aplikasinya masih mentah jadi kita aku belum buat sesuai data yang ada. Jadi hanya dibuat interface-nya dulu hanya sebagai desain atau istilahnya prototype dulu ya. Jadi untuk konten-kontennya masih konten asal. Di sini menggunakan lorem ya. Apa masih penjelasannya nanti mungkin akan diisi visi dan misi organisasi. Oke. Oke, ini mungkin nggak perlu dijelasin. Oh ya untuk gelombang-gelombangnya ini aku menggunakan SVG ya. Nah, buat di sini gelombang-gelombangnya menggunakan SVG. Untuk webnya, untuk mendapatkan gelombang itu sendiri bisa dilihat di web getwaves ya, getwaves.io. Nah, di sini ada bisa macam-macam kita pilih. Bisa terus mau gelombangnya ada berapa, ada banyak juga bisa. Nah ini terus warnanya apa aja, ada banyak, bisa milih sendiri. Nah bisa kotak, bisa home, bisa diri keren banget. Terus untuk nanti untuk downloadnya bisa di copy SVG code kemudian kita pastekan ke codingan kita. Oke. Nah di sini ya udah penjelasan mengenai itu. Kemudian sebelum kita masuk galeri kita masuk kontak dulu karena itu galeri nanti beda page. Nah di sini kenapa ini sangat banyak artinya mungkin kita bisa kurangin dulu ya, terlalu banyak space-nya. Di sini masuk ke kontak.
Nah, di sini SVG-nya. Nah, karena sebelumnya itu terlalu mepet, aku tambahin SVG itu jadi tambah besar ya. Tapi udah aku edit supaya tidak mepet dengan menggunakan CSS style. Oke, gini kita hapus saja. Kita save. Coba ya. Kita reload. Nah, sini udah naik. Nah, ini untuk mengatur paddingnya, padding top atau jarak ke atasnya itu kita menggunakan style.css. Ini ya. Ini padding topnya 6 rem. Kita gunakan section ya. Di konteks ini juga kita menggunakan section. Oke. Udah jadi, kemudian oh ya, untuk fill-nya ini masih hanya sekedar interface, jadi kita bisa menggantikan. Namun kalau kita input atau kita submit atau kita kirim itu ini belum kemana-mana, masih hanya interface. Okay. Belum ada database-nya. Nah, kemudian ini ada Instagram dan Secret. Ini mungkin nanti kedepannya mau ditambahin icon. Nah, di sini Instagramnya kita bisa pencet, yaitu nanti menuju ke Instagram organisasi. Ya, kita lihat. Nah, di sini langsung menuju ke Instagramnya LDK Kalam. Kemudian ini secret ini nanti kalau kita klik langsung ke Maps-nya. Langsung ke Google Maps. Oke, kita lihat sini. Nah, di sini ya, langsung ke Google Maps. Oke, kita udah bahas ini sama menggunakan SVG dengan tadi di custom bisa, warnanya bisa di custom juga. Nah, kemudian kita masuk ke galeri ya sekarang. Nah, di sini yang pakai database itu baru di galeri ini. Jadi di galeri ini kedepannya akan untuk membuat apa tuh namanya daftar-daftar kegiatan Kalam, atau bisa juga nanti dokumentasi setiap kegiatan Kalam, setiap kegiatan organisasi ini ya. Nah, kemudian nanti ketika dipencet detail itu nanti akan jelas detail aplikasi kegiatannya beserta seluruh dokumentasinya. Nanti bisa dilihat situ, tapi untuk sekarang masih kosong, masih belum bisa dipencet sama seperti ini ya. Oh, ya, untuk codingan sendiri itu ini ya, controller dimana ini mengatur mengatur ini yang ada di mana di modus ini. Jadi ini udah semuanya udah berbasis data, database ini sudah berbasis udah tersimpan ya, udah tersimpan di ini menggunakan PHP MyAdmin. Nah, di sini ya, nih database Kalam untuk SQL-nya di sini. Instructor galeri. Nah, ini ya, instructor. Nah, oke. Ya, mungkin itu aja. Mungkin kalau mau ada yang menjanggal yang belum aku jelasin apa-apanya, mungkin bisa ditanya di komentar. Kemudian untuk oh ya, mungkin cukup ya, nggak ada lagi yang mau dijelasin ya. Kemudian juga masih banyak kekurangannya dalam saya menyampaikan, karena maklum saya masih amatir di sini, jadi mohon maaf. Oke, sekian video presentasi penjelasan web yang saya rancang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.